Dari atas flyover Janti, kota Jogja terlihat sangat tenang. Mungkin orang-orang baru mulai membuka hari dengan berbagai kegiatan. Ada yang jogging mungkin, beli bubur ayam, atau mungkin ada juga yang mukanya belum ikhlas buat bangun. Apalagi ini hari libur, masa dipakai bangun pagi? Biarkan mereka hiruk pikuk dengan pencapaian dan rasa tidak terima karena bangun pagi di hari libur. Sementara aku dan Nyonya memilih kabur ke utara Jogja, menuju ke Cangkringan, menuju ke sebuah tempat yang sudah bikin penasaran. Gerbang Merapi. Kami pun berangkat lewat jembatan Janti menuju Ring Road Timur yang nantinya akan mengarah ke Kalasan. Sengaja walaupun ini motor sport, tapi kita melajunya santai aja kok. Udara pagi yang menyusup lewat sela jaket, dinginnya sangat sopan. Tapi kadang bisa bikin ngantuk. Itu semua bakal minggat dari kepala ketika Nyonya udah menepuk pundak karena gak kerasa kekencangan gasnya. Ahad pagi di Jogja selalu punya aroma yang berbeda. Vibe-nya pun beda. Bukan karena bau embun atau angin dingin, tapi semacam rasa tenang yang susah buat dijelaskan. Kota ini seperti bangun lebih pelan daripada kota-kota lain. Jalanan yang belum terlalu gaduh, nggak ada klakson yang saling mengadu, dan langit juga masih tampak malu-malu buat membuka kecerahannya. Pagi ini aku udah boncengan sama Kanjeng Nyonya. Tujuan kami sederhana, nggak jauh-jauh amat, tapi kadang perjalanan terbaik memang bukan soal sejauh apa kita pergi, melainkan dengan siapa. Kita berdua memutar gas sambil sekali tepuk pundak, minta pelan-pelan karena terlalu kencang muternya. Ketika mendengar nama Gerbang Merapi, yang muncul di benak kami bukan sekedar sebuah tempat atau bangunan, melainkan sebuah batas antara dunia manusia dan dunia yang lebih tua daripada sejarah. Kami pun membayangkan sebuah jalan panjang membelah kabut pagi, dan di kejauhan berdiri dua pilar batu besar dan raksasa berukir kisah-kisah kuno, seolah dibangun oleh peradaban yang telah hilang di telan zaman. Sebuah ambang, tempat bumi berbicara kepada langit, atau sebuah pintu yang tidak dibangun untuk memisahkan dua wilayah, melainkan untuk menghubungkan manusia dengan rasa takjubnya itu sendiri. Sementara itu, Gunung Merapi sendiri duduk di belakang gerbang seperti seorang raja yang sedang menikmati suasana, sekali menghembuskan asap tipis ke langit. Ya mungkin bukan marah, hanya mungkin sedang menyeduh kopi. Gerbang Merapi, dia seperti ruang tamu milik alam semesta. Tempat gunung seakan menjadi istana, awan menjadi tirai, matahari menjadi lampu gantungnya, dan para pengunjung yang berubah mendadak menjadi fotografer profesional dadakan yang rela jongkok demi pose andalan.
Sekilas nama yang terdengar seperti pintu yang menuju sesuatu yang sangat besar, atau minimal ya mungkin tempat ngafe yang wifi-nya kenceng. Kita nggak tahu apa yang bakal kita temui di sana. Cus, kita lanjut untuk menuju gerbang Merapi. Kami pun menuju jalur Jalan Raya LPMP dan menuju utara kota Yogyakarta ke gerbang Merapi. Ya mungkin karena masih pagi, jadi jalanan masih terasa lengang. Pohon-pohon di sisi jalan seperti menyambut pelan. Langit berkabut, perlahan berubah lebih cerah, meski awan mendungnya masih menggantung tipis. Sampai di daerah perempatan Tegalrejo, proyek pembangunan tol masih terlihat sibuk. Kita diarahkan untuk memutar sedikit lebih jauh untuk mengakses jalur alternatif yang dibuat oleh para arsitek. Bahkan di hari Ahad, besi-besi besar yang berdiri seperti kerangka dinosaurus raksasa menjulang tinggi. Manusia itu memang lucu ya. Satu sisi kita sibuk membangun jalan supaya perjalanan makin cepat, tapi di sisi lain sebagian dari kita justru sering rindu riding santai, perjalanan yang syahdu, juga tidak terganggu hiruk pikuk keseharian. Jalur ini merupakan jalur yang punya sihir kecil menurutku. Salah satu jalur alternatif di utara kota Jogja, tepatnya di Kabupaten Sleman. Bukan jalan yang mewah, bukan jalan yang heboh juga, tapi jalan yang membuat rasa tenang, yang sepertinya menempel di sepanjang aspalnya. Kami menikmati perjalanan sambil sesekali melihat sawah, warung kecil, dan kabut tipis yang menggantung malu di kejauhan. Motor kami pun sengaja dipacu pelan karena ada beberapa pemandangan yang tidak pantas dilewatkan untuk terburu-buru. Jalur ini rasanya seperti lembaran cerita yang dibentangkan dari masa lalu menuju punggung gunung. Jalan dari Prambanan menuju Cangkringan. Semakin ke utara, jalan perlahan berubah. Sawah terbentang seperti permadani hijau yang dijahit sungai-sungai kecil. Pagi, seiring datangnya kabut tipis yang menggantung di antara pohon kelapa dan ladang salak.
wilayah tanah timur Kabupaten Sleman yang dijaga siluet batu-batu kuno. Di sekitar Prambanan, angin seolah masih membawa bisik zaman kerajaan. Ketika candi-candi menjulang seperti doa yang membatu di bawah langit Jawa. Kawasan Timur Sleman memang sejak lama dikenal sebagai wilayah peninggalan purbakala dan pusat budaya yang membentuk wajah sejarah daerah ini. Mungkin itulah yang membuat jalur Prambanan Cangkringan terasa istimewa. Jalur ini bukan sekedar jalan penghubung. Dia adalah perjalanan dari batu-batu sejarah menuju tanah vulkanik yang terus lahir kembali. Dari kisah kerajaan yang membeku di candi, menuju kisah rakyat lereng gunung yang setiap hari belajar berdamai dengan alam. Semakin ke utara, semakin banyak kegiatan warga yang kita temui. Semakin bermacam-macam pencapaian mereka. Tapi udara dingin, pepohonan yang makin rapat, menambah syahdu vibes perjalanan kita kali ini. Masih di Jalan Pakem Cangkringan yang mulai memperlihatkan wajah aslinya. Rimbunnya pohon, suasana yang dingin, dan ketenangan yang tidak kita temui di tengah-tengah kota Jogja mulai kita temukan di sini. Kita pun tidak tergesa-gesa, tidak ada yang mengejar, dan tidak ada yang saling berkejaran. Rasa tenang masih menempel di sepanjang perjalanan. Ya, dan sampailah kita di jalan menuju wilayah Cangkringan, sebuah kawasan di lereng tenggara Gunung Merapi. Di sini, alam terasa lebih dekat dan lebih jujur. Pepohonan masih lebat, udara menjadi lebih dingin, dan Merapi berdiri seperti raja yang sekaligus menakutkan tapi dirindukan. Erupsi demi erupsi telah membentuk kehidupan masyarakatnya. Mereka hidup berdampingan dengan gunung, selalu memahami tanda-tanda, lalu kembali menanam setelah abu berubah menjadi kesuburan. Dari titik ini, perjalanan menjadi sederhana. Kita hanya perlu mengikuti garis jalan yang membentang lurus ke utara. Di sepanjang rute ini, ada beberapa destinasi wisata, sesekali menyapa di balik pepohonan dan hamparan ladang. Nice Playland diantaranya yang ramai didatangi oleh anak-anak dan keluarga. Juga ada Batu Alien yang menyimpan kisah-kisah unik dari erupsi Gunung Merapi.
Merapi termasuk gunung yang pandai menyimpan paradoks. Dia menurunkan abu, namun menumbuhkan kehidupan. Ia mengirimkan batu dan pasir dari puncaknya. Namun, di kaki gunung itulah banyak dapur tetap mengepul. Wisatawan datang mengejar pesonanya, petani memanen kesuburan tanahnya, dan para penambang menyusuri sungai-sungainya, memungut rejeki yang perlahan dititipkan gunung kepada manusia. Di sini, alam seakan berbisik bahwa setiap gejolak selalu ada kehidupan yang kembali bertumbuh. Memasuki Jalan Pakem Raya, kami berpapasan dengan banyak truk pasir dan jeep-jeep pariwisata yang mulai bermunculan. 1, 2, 3, banyak sekali. Jeep lewat sambil membawa wisatawan yang mukanya campur aduk antara senang, takut, dan pasrah habis diguncang di area Merapi. Ya, itulah yang namanya tempat wisata dengan banyak wahana. Jeep yang berwarna-warni siap membawa wisatawan ke spot-spot yang tidak terjangkau oleh bis-bis pariwisata di area Merapi. Rodanya yang begitu gede, lebih gede dari harapan hidupku. Nah, sepanjang perjalanan itu aku baru sadar satu hal. Kadang kebahagiaan yang paling sederhana memang bukan soal jauhnya jalan, tapi orang yang ada tepat di belakang kita. Tidak harus jauh, tidak harus mewah, tidak harus romantis. Cukup ada waktu, sempatkan waktu dan hati yang tidak terburu-buru. Kami pun sampai di parkiran gerbang Merapi. Suasana yang membuat kita makin penasaran karena kita tidak tahu ada apa di dalam sana. Dan ketika kita masuk, banyak orang ngobrol di mana-mana. Suara gelas, sendok, gelak tawa bercampur jadi satu. Karena itu kami pun sempat berpikir, wah jangan-jangan seluruh warga Jogja punya ide healing yang sama di sini. Ternyata ini memang tempat yang unik. Nuansanya seperti perpaduan antara tempat kafe di alam terbuka, area nongkrong, dan bahkan camping ground dengan alam yang sengaja dibuat santai. Banyak spot duduk dari kayu, dari batu, dan ada area terbuka langsung menghadap ke arah Gunung Merapi. Meski masih pagi, sudah ramai orang. Ada yang bermain drone, ada yang mengamati Merapi lewat teropong mereka, ada yang sekedar healing dan bersantai. Saya tahu tempat seperti ini biasanya sangat berbahaya. Bukan karena angkernya, tapi bikin betah lalu lupa pulang. Kami pun duduk lega sambil menarik nafas panjang. Dan untuk beberapa detik tidak ada yang bicara. Kadang ketenangan memang tidak perlu dijelaskan. Sayangnya Merapi hari ini sedang malu-malu. Gunungnya tertutup mendung tebal, kabut menggantung seperti tirai yang besar. Kami cuma bisa lihat samar-samar siluetnya. Tapi anehnya kami pun gak kecewa. Karena tempat-tempat yang indah, bahkan saat pemandangan utamanya tidak terlihat, bisa bikin tenang.
Ya mungkin yang dicari sebenarnya bukan pemandangan gunungnya, tapi dengan siapa kita pergi, suasananya, momennya, perasaannya, dan momen-momen kecil yang diam-diam membuat hati jadi lebih ringan. Tak lupa kami pesan mendoan dan teh hangat. Nah ini di Jogja, cemilan ini bukan sekedar cemilan biasa, tapi ini adalah salah satu terapi yang paling penting untuk ketenangan hati kita. Buat kalian yang penasaran, enak kok tempat ini. Di sini tempat buat ngobrol, tempat buat nongkrong, tempat buat foto-foto, atau hanya sekedar diam. Kenapa mikirin saldo yang jauh lebih cepat habis daripada bensin di motor? Dan yang paling menyenangkan dari semua itu tentu melihat senyumnya si Kanjeng Nyonya. Dia terlihat benar-benar menikmati tempat ini. Matanya sibuk melihat sekitar, sesekali senyum sendiri, sesekali komentar kecil tentang suasana. Dan aku sadar satu hal. Bahagianya perempuan itu ternyata sederhana. Kadang cukup ditemani jalan pagi, diberikan teh hangat, dan diberi waktu yang tidak buru-buru. Besok dibaleni meneh yo pas cerah. Atau artinya besok diulangin lagi nih ya pas cerah. Aku pun mengangguk, karena beberapa tempat memang pantas dikunjungi lebih dari sekali, termasuk Gerbang Merapi. Kadang kita nggak butuh hiburan yang mahal, liburan yang jauh untuk merasa hidup kembali. Cukup perjalanan kecil di Ahad pagi, berjalan ke utara kota Jogja dengan motor yang sederhana, dengan orang tercinta, dan hangatnya tempat bernama Gerbang Merapi. Kalian justru membawa pulang sesuatu yang lebih penting daripada sekedar foto dan video, yaitu hati yang lebih tenang.